Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik terkasih. Kita jumpa lagi dalam renungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi di edisi bulan Maret tahun 2023 dengan tema pengampunan yang memulihkan. Sedangkan subtema renungan kita pada hari Rabu 15 Maret 2023 adalah Kapok Lombok yang didasari dari bacaan firman Tuhan Keluaran 8 ayat 13 sampai 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami kembali sujud menghadap kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia, penyertaan dan perlindungan. Semalam kami beristirahat dan pagi hari ini kita bangun kembali dengan nafas baru pemberian-Mu ya Tuhan. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami, tuntun dan sertai kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami renungkan, dan kami baca bisa menjadi dasar landasan kehidupan kami untuk tetap setia kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini saya dibantu oleh Jemaat Sekolah Minggu Adik Asto yang akan membacakan firman Tuhan dari Keluaran 8 ayat 13 sampai 15. Silahkan Adik Asto. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Keluaran 8 ayat 13 sampai 15 yang demikian. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Adik Asto atas bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menuntun dan menyertai perkembangan adik bersama keluarga. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, para penggemar cabai pasti tahu betul arti kapok lombok atau jera cabai. Ketika kepedasan, mulut terasa panas, mata berair, sampai telinga berdenging. Kita berjanji lain kali tidak akan makan cabai lagi. Tapi mana bisa, cabai memiliki sensasi tersendiri. Bagi mereka yang sudah kenal rasa cabai, makan tanpa cabai terasa hambar, tidak berselera. Itulah sebabnya ada istilah kapok lombok. Hari ini bilang kapok,
jera makan cabai, besok diulangi lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, rupanya Fir'aun juga kapok lombok. Ketika ia melihat tulah katak sudah sirna, ia ingkar janji. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Keluaran 8 ayat 15. Pasal-pasal berikutnya adalah Keluaran 9, 10 juga menunjukkan hal yang sama. Ketika tulah datang, ia menangis, bertobat, tetapi begitu tulah berhenti, ia kembali berdosa. Bagaimana dengan kita? Dosa atau kesalahan apa yang membuat kita kapok lombok? Barangkali kita telah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Tetapi begitu keadaan kita telah aman dan nyaman, kita lupa akan janji kita dan kembali melakukan dosa tersebut. Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, kalau kita cermati baik-baik Keluaran 8 ayat 15, bahwa setelah peringatan berulang kali, Fir'aun tetap menolak untuk menaati Allah. Dia mengeraskan hatinya setiap kali tulah-tulah itu berhenti sebentar. Kekerasan hatinya untuk tidak mau taat mendatangkan penderitaan bagi dirinya dan seluruh negaranya. Sementara keteguhan hati itu baik, kekerasan hati biasanya bersifat mementingkan diri. Keras hati terhadap Allah sama artinya dengan memberontak melawan Allah. Pemberontakan tidak hanya mendatangkan kesedihan kepada Anda, tetapi juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di pihak Anda. Lalu apa yang dapat kita petik dari renungan ini? Ya, jika kita telah berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukan perbuatan dosa, tepatilah, sebab Allah tak pernah ingkar janji. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa
atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan, firman yang kami pahami bisa menjadi dasar kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.